warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarti SPD. Saya adalah mahasiswa TPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Medan. Jurusan Matematika. Dengan NIM 923341277. Nomor UKG 2015033564499. Hari Selasa, 5 Maret 2024. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 5 Limangajak, kelas 9. Dengan model pembelajaran Discovery Learning dengan materi bangun ruang sisi lengkung untuk menentukan volume tabung dengan kerucut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jabrak. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabrak. Doa mulai. Anggun Ameliana, Hadiati, Hafid Sahrul Alfiano, Irfan Saputra, Miftahul Rehana, Muhammad Kesan, Olivia Trianggraini, Reza Claudia Citra, Reni, Ulfa, Yuda Wijaya. Itu semua coba dipersiapkan alat dan buku tulisnya ya. Untuk materi kita hari ini yaitu bangun ruang sisi lengkung dengan materi adalah volume kerucut ya. Dengan volume kerucut yang telah kita bangun ruang sisi lengkung yang sudah kita pelajari waktu minggu lalu. Masih ingatkah kalian apa itu materi? Masih ingat dengan materi bangun ruang sisi lengkung pada permukaan dan luas lingkaran pada bangun ruang sisi lengkung dan jari-jari kerucut? Mungkin masih ada yang ingat? Coba tentang materinya. Jumlah ruas yang menutupi bagian dari ruas dari bangun tiga dimensi pada tabung. Ruang yang ditempati oleh lingkaran pada bidang 2. Ya, jari-jari kerucut. Siapa? Ya, Olivia. Jari-jari kerucut terdiri dari lingkaran sebagai alasnya dan bangun segitiga dan alas lengkung yang merupakan simetri. Ya, terima kasih. Tangan. Nah, sekarang kita dengan materi bangun ruang sisi lengkung. Perhatikan, bangun ruang sisi lengkung
Nah, sekarang kita pelajari tentang tabung dan kerucut, antara tabung dan kerucut. Nah, yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang seselingkuh antara tabung dan kerucut. Melalui pembelajaran dengan model discovery learning, anak-anak ibu dapat menentukan luas permukaan dan volume tabung dengan tepat. Ya. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung dan kerucut dengan langkah-langkah dan jawaban yang tepat. Ini perhatikan langkahnya yang luas permukaan tabung dan volume tabung. Nah, sekarang volume tabung. Volume tabung ini ya luas alas kali tinggi tabung, yaitu PR kuadrat T. Nah, kalau tabung itu ya dia ada lingkarannya, luas lingkaran bisa dikatakan alas dan tutup. Nah, ini adalah lingkaran, tutup ini dan alasnya adalah berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya yaitu berbentuk persegi panjang pada tabung ya. Nah, kalau pada kerucut, luas selimut kerucutnya bisa dikatakan dengan rumus PR kali S. Nah, di sini rumus sisi kerucutnya di sini adalah ini selimutnya. Ya, berbentuk dia seperti segitiga, dia juring ya. 2 PR dan ini adalah alasnya. Alasnya yaitu dengan jari-jari R. Luas alas tambah luas selimut kerucut PR kuadrat tambah PR S. Nah, di sini PR S tambah T. Nah, volume kerucut itu apa? Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Rumusnya sepertiga PR kuadrat T. Nah, di sini volume kerucut bola. Nah, untuk di sini bahasanya perhatikan gambar berikut. Seling alas kerucut itu 2 PR. Nah, 2 PR ini dia kalau P-nya itu bisa 3 ini 31,4 ya. Ini 13, tingginya adalah 13 cm. 14 nih ya, ini 3,14 bisa dikatakan dia 3,14 dan 22/7. Jika 22/7 itu bisa dibagi dengan 7. Nah, ini kita buat di sini 3,4. 14 kali R-nya berapa? Belum diketahui. Nah, ini R-nya sama dengan 3,14 sama dengan 2 kali 3,14 sama dengan 5. Nah, di sini 13,42 kurang 5,42 yaitu ini kan 13 cm tingginya. Ini dikurang dengan jarinya 5,42. Hasilnya 12 cm. Sekarang anak ibu semua coba kita lakukan dengan pola volume. Nah, di sini bangun ruang sisi lengkung volume tabung dan kerucut. Ini ada gambarnya yaitu apa? Kalau ini bentuk apa nak? Tabung ya. Ini bola, ini kerucut. Kalau ini apa? Kerucut juga, es krim juga kerucut. Apa lagi? Ya. Nah, di sini sudah tahu kalau antara perbedaan yang mana kerucut, bola, dan tabung. Luas kerucut juga sudah. Nah, ini volume kerucut. Volume kerucut itu dari proses di samping di sini, ya. Dari prosesnya volume kerucut sepertiga volume tabung. Mengapa volume kerucut sepertiga volume tabung? Ya, rumusnya sepertiga Pi karena volume tabung itu rumusnya apa? PR kuadrat T, ya. Jadi volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Ini bundanya. Masih ingatkah apa itu pengertian tabung dan rumusnya? Ya, tabung. Ayo, siapa? Ingat? Ingat pengertian tabung? Apa pengertian tabung? Ya, coba bangunnya. Desi. Kelompok 2 yang menjawab, tabung merupakan bangun ruang yang memiliki 3 buah permukaan yang terdiri dari 2 buah bidang data berbeda
lingkaran, yaitu bidang alas dan bidang atas, serta satu bidang sisi tegak yang berupa bidang maksud. Ya, rumusnya ada? Satu adalah INS dua kali T. INS pangkat 2 kali T. Nah, ini untuk tabung. Tabung itu dia berbentuk 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, kerucut. Apa pengertian kerucut dan rumusnya? Ya, terus simak. Kami kelompok 1 menjawab. Kerucut merupakan bahan ruang yang memiliki dua permukaan, yaitu bidang alas yang berupa lingkaran dan bidang sisi tegak yang berupa bidang maksud. Nah, rumus apa? Sepertiga. Apa rumusnya? Rumus tabung. Rumus kerucut apa? Sepertiga. Ingat tadi? Apa? Rumus tabung adalah INS N tambah 2 kali T. Ya. PRN PR pangkat 2 kali D. Nah, kalau rumus kerucut. Rumus kerucut. Terus boleh? Rumus kerucut apa rumusnya? Volume. Rumus kerucut sepertiga di depan sudah ada. Sepertiga I kali R kali R kali T. Ya, sepertiga PR kuadrat kali T. Nah, di sini anak ibu sudah ditentukan kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang konsentrasi dengan S breathing. Coba ayo bangun. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi. Semangat pagi. Harus happy. Tunjuk gigi. Nah, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 4 kali. Semangat? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita dalam bikin masalah itu benda-benda dalam bikin masalah itu berbentuk tabung dan kerucut. Nah, untuk apa lagi? Kalau untuk kerucut? Ya, tepat tadi. Kalau untuk tabung? Kaleng apa? Kaleng susu, ya. Berarti sudah membedakan mana yang kerucut dan mana tabung. Itu dalam kehidupan nyata ada, berarti yang sudah kita yang ada di rumah itu ada kerucut, ada tabung, ya kan? Nah, sekarang kita tayangkan video pembelajaran. Adik-adik, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menghitung volume kerucut jika diketahui jari-jarinya. Adik-adik bisa perhatikan di sini gambar sebuah kerucut ya. Nah, kerucut ini merupakan bangun tulang yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, perhatikan di sini diketahui jari-jarinya. Ini merupakan jari-jari. Jari-jarinya di sini yaitu 7 cm. Kemudian ada lagi dari punggung ini, perhatikan ini merupakan tinggi kerucut. Nah, tingginya di sini yaitu 15 cm. Untuk P itu ada 2 ketemuan ya adik-adik. Yang pertama P 22/7 dan yang kemudian P-nya 3,14. Apa perbedaan 22/7 dan 3,14? Perbedaannya adalah 22/7 ini kita gunakan jika jari-jarinya ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, sampai di sini adik-adik harus paham dulu ya. Karena seringkali bertanya itu tinggi dari mana 22/7, itu dari mana 3,14. Nah, ini sudah dari rumusnya ya. Selanjutnya kita akan menggunakan 22/7 atau 3,14. Kita perhatikan jari-jarinya di sini. 7 ini bisa dibagi 7 ya, hasilnya sama dengan 1. Kemudian 15 juga bisa kita bagi dengan 3, hasilnya sama dengan 5. Sekarang kita hitung untuk angka 1 tidak perlu kita hitung karena hasilnya akan tetap sama. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikutnya.
kuadrat dikali P. Kita masukkan sesuai rumus, volume sama dengan 1/3. P-nya kita gunakan yang mana? 22/7 atau 3,14. Kita perhatikan dulu jari-jarinya. Nah, jari-jarinya di sini adalah 20 cm. 20 cm apakah merupakan kelipatan 7? Tentu tidak ya, 20 ini bukan merupakan kelipatan 7. Perhatikan ini nolnya kita coret atau kita hilangkan. Kemudian koma yang ada di belakang 3 ini kita pindahkan satu langkah ke belakang. Sekarang ini menjadi 314 dan ini nolnya sudah tidak ada, sudah hilang ya. Sekarang kita hitung. Ini tersisa 2 dan ini tersisa 2. Berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya sama dengan 4. Kemudian kita kalikan dengan 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. Kita tuliskan 24. Sekarang menjadi 314 dikali 24. Kita hitung 314 dikali 24 itu hasilnya sama dengan 7.536. Maka volume kerucut tersebut adalah 7.536 cm3. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara untuk menghitung volume kerucut jika diketahui jari-jarinya. Ini dari ibu ini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ibu beri pertanyaan box ya. Yang pertama, berapa banyak sisi dan rusuk pada kerucut? Yang kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan rumus volume kerucut? Ada yang bisa? Jawab. Kami dan teman-teman menjawab. Kerucut merupakan bangun bidang oknum dan sebuah sisi atas membentuk lingkaran yang terdiri atas 2 buah sisi, 1 rusuk dan 1 buah titik hidup. Tangannya. Untuk yang kedua, pertanyaan hoaxnya, bagaimana cara untuk mendapatkan rumus volume kerucut? Rumus volume kerucut? Ya, hati-hati. Volume kerucut diukur adalah meter atau meter kubik. Ini kerucut yaitu jarak dari titik puncak kerucut pusat hingga alas. Tangannya. Nah, sudah paham ya? Nah, kalau anak-anak ibu semua berarti sudah bisa membedakan, sudah tahu mana itu pada bangun rumah sisi lengkung, yaitu pada tabung dan kerucut. Nah, untuk yang bisa kita ketahui pada tabung itu apa contohnya? Coba Tiara. Yaitu gelas, toples, tong sampah, drum, kaleng susu, dan ember. Tong sampah, drum, kaleng susu, ember. Ya, itu berbentuk tabung. Ya, yang berbentuk kerucut. Coba Maira, apa saja kira-kira? Topi ulang tahun, es krim, topi pakaian, Ya, itu berbentuk kerucut seperti topi ulang tahun kata teman kita. Terus topi Pak Tani, nasi tumpeng, apa lagi? Es krim. Itu ya, itu berbentuk kerucut. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita bagikan LKPD-nya. Nama kelompok dibuat nama-namanya. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, mungkin ada pertanyaan? Coba, pertanyaan yang pertama, ada dari kelompok lain? kemudian kelompok 3 bertanya kepada kelompok 4, apa contoh dari tabung dan kerucut selain pada gambar yang ada di LKPD? Ya. Selain yang ada pada gambar di LKPD, Kelompok 4 ini menjawab, untuk tabung selain pada gambar yang ada di LKPD yaitu kaleng susu, ember, drum, dan sampah. ya. Terima kasih. Tangannya.
dan jaring-jaring alas yang disusun pintar. Coba dibuat ukurannya, berarti ukuran untuk ini ya. Ambil dari ini, dari untuk. Kamu dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Seperti volume tersebut adalah sepertiga PR kuadrat kali T sama dengan sepertiga kali 22 per 7 kali 7 kuadrat kali 12 sama dengan sepertiga kali 22 per 7 kali 49 kali 12 sama dengan 1/3 kali 22 per 7 kali 588 sama dengan 22 per 21 kali 588. Jadi volume tersebut sama dengan 12,936 per 21 sama dengan 661 meter. Nah, untuk di situ kan di LKPD ada percobaan membuat kerucut dan tabung. Nah, kerucut dan tabung ini dengan tingginya berapa? Tingginya yaitu dengan tinggi tabung berarti dengan kulit itu sama ya, 12 cm ya. 12 cm dan diameter adalah 8. Kalau diameter itu setengah dari apa? Dari diameter itu adalah 8. Kalau dari jarinya berarti 4. Jari-jari ya. Coba dicari nak. Dengan jari-jari 4. Sudah, boleh presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang boleh pegang kerucutnya. Terus Aina boleh. Silakan nak. Ini berasnya ya. Diisi menurut ukuran yang ada di kerucut.
Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang eksperimen di antara volume tabung dan peluru tanpa tutup-tutupan pengisian gas. Berapa kali isi peluru mengisi tabung sampai penuh? Pengisian peluru dengan mengisi tabung sampai penuh adalah 3 kali peluru dan diperoleh rumus. Volume peluru sama dengan sepertiga kali volume tabung sama dengan sepertiga R kuadrat T. Perhatikan ya. Tinggi tabung dan peluru sama dengan 12 Perhatikan cm. di tabung tingginya tinggi. Tinggi tabung dan peluru 12 cm. Tingginya 12 cm. Terus Diameter 8 cm. berapa cm? Di Jari-jari 4 cm. 8 bagi 2 berapa? Lingkaran 8 per 2 sama 16 cm. Ini sudah pembuktian untuk eksperimen ya. Ini pembuktian eksperimen di mana bentuk kerucut itu berapa? Volume kerucut berapa volume tabung? Ini rumus dari volume kerucut tabung per 3. Luas alas kali tinggi tabung sama dengan PR kuadrat kali T. Volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Tangannya nak. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil eksperimennya ya. Untuk pembuktiannya sudah ada. Terima kasih. Coba dari sini kalian sudah bisa ambil kesimpulan? Kesimpulan dari pelajaran hari ini? Coba. Apa kesimpulannya? Coba maju nak. Kami dari kelompok 1 menunjukkan bahwa cara menentukan volume tabung dan kerucut dengan eksperimen pengisian beras pada 3 kerucut dengan 1 tabung, di mana rumus volume tabung PR kuadrat kali T. Volume kerucut volume tabung per 3. Volume kerucut sama dengan 1 per 3 PR kuadrat T. Dengan tinggi tabung dan kerucut sama dengan 12 cm. Diameter 8 cm, jari-jari 4 cm, lingkaran 8 kali 2 sama dengan 16 cm, 8 sama dengan 25 cm. Kesimpulannya ialah antara tabung dan kerucut, kalau tabung itu adalah apa tabung itu? Tabung yang ada 2 alas lingkaran dan 1 persegi panjang. Dan kerucut itu adalah 1 buah alas dan boring ya. Nah, itu kita gabungkan dengan cara seperti eksperimen tadi. Seperti ini, tabung dan kerucut. Nah, antara tabung dan kerucut, volume tabung ya dengan volume kerucut yaitu sama dengan 3 volume tabung dengan 1 volume kerucut ya. Seperti contoh tadi dengan eksperimen mengisi beras ya. Nah, dengan ini dengan rumus yaitu kalau tabung PR kuadrat T, sedangkan rumus volume kerucut yaitu 1/3 PR kuadrat T. Kalau digabungkan, karena volume kerucut itu sama halnya dengan volume tabung per 3. Ini volume kerucutnya 1, volume tabungnya 1, yaitu volume kerucutnya ada di 3. Nah, sekarang kita kuisis ya. Coba dibuka HP-nya. Mulai langsung. Nah, di situ ada apa namanya kalian di situ ya? Jaringan ya.
sudah bagus dalam berdiskusi ya untuk mengambil kesimpulan ya. Nah sekarang nanti kasih nilai yang bagus sudah. Nah sekarang coba refleksi. Apakah Anda senang dengan pelajaran kali ini? Apakah anak-anak ibu semua senang? Senang? Bagaimana refleksi pelajaran kali ini? Saya sangat senang dan mengerti pada pembelajaran hari ini dengan menentukan volume tabung ke volume tujuh. Aku lihat volume 7. Tangan-tangan. Ya. Untuk pelajaran selanjutnya pada kita dengan materi volume bola ya. Nah ibu tolong belajar di rumah ya, belajar lagi agar mengetahui rumus-rumus dari bangun ruang sisi legum. Sisi legum itu bangun-bangunnya adalah ada 3. Yang pertama apa? Terus satu lagi bola ya. Nah untuk dari sini ke depan anak-anak ibu mohon belajar lagi dengan giat ya, yang rajin, yang benar-benar sungguh-sungguh ya, yang menjadi anak yang cerdas, kreatif dan aktif ya. Dan terima kasih untuk hari ini. Coba berdoa nak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.